Yesus bukan pendiri agama Kristen, dan Yesus tidak pernah tahu apa itu Kristen. Tahu aja enggak, apalagi yang mendirikan. Buku dari Ustadz Kainama ini, ketika Yesus bertanya, Kristen itu apa? Nah, jangankan gereja, ya. Kristennya aja Yesus nggak tahu. Karena Yesus lebih sering berada di masjid. Oh iya. Yesus bukan pendiri agama Kristen, dan Yesus tidak pernah tahu apa itu Kristen. Tahu aja enggak, apalagi yang mendirikan. Buku dari Ustadz Kainama ini, ketika Yesus bertanya, Kristen itu apa? Nah, jangankan gereja, ya. Kristennya aja Yesus nggak tahu. Karena Yesus lebih sering berada di masjid. Oh iya. Ya, jadi beliau tanyakan itu, semuanya ada dalam buku saya ini, Pak. Dogma Trinitas dan Sakramen malah lebih lengkap di buku saya. Dan Sakramen Baptisan, sumber kebinasaan umat manusia. Iya, shalom bagi kita semua. Kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, dan kita akan menanggapi terkait terbitnya buku Ustadz Kainama yang berjudul bahwa Yesus bukan pendiri Kristen, dan Yesus tidak kenal dengan Kristen. Nah, teman-teman, Kainama menulis buku ini dengan percaya diri ya, dan tentu saja isinya pasti keliru semua. Nah, teman-teman, dan Kainama tidak belajar dengan ustadz-ustadz sebelumnya yang menulis buku tentang Alkitab, tentang Yesus, yang dimana mereka menyebarkan fitnah terhadap ajaran Kristen. Contoh seperti buku Ustadz Moko Ginta, buku Ustadz Yahya Waloni, dan juga nanti termasuk buku Ustadz Kainama. Ada beberapa mereka ustadz yang mencoba menulis buku dengan membelokkan kebenaran, dengan sengaja memfitnah ajaran kekristenan. Tetapi kita melihat dari beberapa ustadz yang sudah menulis buku, mereka meninggal dunia, teman-teman ya, dan kita percaya bahwa itu semua seizin Tuhan, dan itu juga merupakan konsekuensi yang harus mereka bayar terkait apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka ajarkan selama mereka hidup, dan mereka siap harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya dulu yang berikut ini. Yesus bukan pendiri agama Kristen, dan Yesus Ini tidak pernah tahu apa itu Kristen. Tahu aja enggak, apalagi yang mendirikan. Buku dari Ustadz Kainama ini, ketika Yesus bertanya, Kristen itu apa? Nah, jangankan gereja, Kristennya aja Yesus nggak tahu. Karena Yesus lebih sering berada di masjid. Oh iya. Dan di madrasah. Yesus tidak mendirikan agama Kristen, dan Yesus tidak tahu gereja karena Yesus ke masjid dan madrasah. Pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta sejarah maupun Alkitab. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yesus tidak memakai istilah Kristen, karena nama itu baru diberikan kepada para pengikut Kristus di Antioquia setelah kebangkitannya. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu dicatat. Jadi Kristen bukan nama agama yang diciptakan Yesus, melainkan sebutan bagi orang-orang yang mengikuti Kristus Yesus. Namun bukan berarti Yesus bukan pendirinya. Justru Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 18, "Aku akan mendirikan jemaatku." Kata jemaat berasal dari bahasa Yunani eklesia, yang kemudian diterjemahkan menjadi gereja. Jadi Yesus sendiri menyatakan bahwa ia akan mendirikan gerejanya. Lalu bagaimana dengan klaim bahwa Yesus pergi ke masjid dan madrasah? Secara sejarah, hal itu sudah tidak mungkin. Masjid dan madrasah baru muncul beberapa abad setelah Yesus, seiring dengan lahirnya Islam. Yang sering disalahpahami adalah Bet Midrash. Bet Midrash adalah rumah belajar Taurat milik orang Yahudi, bukan madrasah dalam pengertian lembaga pendidikan Islam. Keduanya berbeda, baik secara sejarah maupun fungsinya. Alkitab mencatat bahwa Yesus mengajar dan beribadah di sinagoge dan di Bait Allah, Lukas 4 ayat 16. Dan itu bukan di masjid atau madrasah. Kalau memang ingin memahami Yesus, pahamilah dia sesuai catatan sejarah dan Alkitab,
bukan dipaksakan agar sesuai dengan keyakinan yang lahir beberapa abad kemudian. Menghormati Yesus berarti membiarkan Yesus berbicara menurut zaman dan konteksnya sendiri, bukan memaksakan konteks yang berbeda kepadanya. Ini Ustadz ya Yawaloni teman. Enggak, Adonai Yahweh itu punya Yahudi. Ya. Ya. Oke. Ya. Ini penghujat juga ini waktu dia masih hidup. Mereka menulis buku teman-teman ya. Nah, Ya. bangga dia dengan bukunya. Oke. Ya. Ya. Jadi beliau tanyakan itu, semuanya ada dalam buku saya ini, Pak. Dogma Trinitas dan Sakramen Malah lebih lengkap di buku saya. Dan Sakramen Baptisan, sumber kebinasaan umat manusia. Sumber kebinasaan. Jadi Bapak tanya dogma Trinitas, dogmatika Trinitas, ini ada dalam buku saya. Sampai semua Bukunya, istilah itu ada. Bukunya. Jadi saya kalau Bapak mau tanya pun semua, saya sudah tahu ada dalam buku ini. Yang tidak hebat. Bapak Ibu mau tanya pun sudah tertulis dalam buku ini. Buku ini cukup lengkap. Ini buku ini sudah mengislamkan Manado. Kalau orang Kristen yang baca, dia tidak ke gereja lagi. Tapi kalau orang Islam yang baca, sekalipun dia pemalas ibadah, dia akan rajin. Dia akan rajin. Buku Insan Mokoginta yang berjudul Mana yang dapat dipercaya, Alkitab Ini atau buka Al-Quran. buku Mari kita baca. Ustadz Mokoginta. Halaman 50. Kontradiksi masalah ketuhanan. Firman Allah, Yesaya 45 ayat 5 sampai 6. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Ini Allah isi kita. buku Tuhan itu Mokoginta Esa. teman-teman ya. Dari Yesus. Ustadz Mokoginta. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dari ahli Taurat, Markus 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, tepat sekali guru, benar kata-katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Bertentangan dengan dari Lukas kisah 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Surat dari Paulus, Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada tiga Kutip yang memberi ayat kesaksian ya teman-teman. Mokoginta di ini dalam Ustadz surga, Mokoginta. Bapa, Pelintir Firman, ayat dan ya. Roh Kudus. Dan Di ketiganya dalam adalah isi satu. bukunya. Dari bunyi ayat-ayat tersebut, jelas sekali terlihat Oke. bahwa Allah mengajarkan dia itu Esa. Nabi Musa, Ya. Yesus dan ahli Taurat juga ajarkan bahwa Allah itu Esa. Giliran Lukas Oke. mengajarkan bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Tetapi Paulus mengajarkan bahwa Yesus itulah Tuhan. Sampai kepada Yohanes, dia mengajarkan bahwa Tuhan itu ada 3 oknum. Justru yang mereka amalkan yaitu ajaran Paulus, bukan dari firman Allah atau Musa, Ibrahim, dan Yesus. Terjadinya pertentangan pada ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa sebagian dari ayat-ayat tersebut ada yang bukan berasal dari Allah, tapi hanya tulisan yang sumbernya tidak jelas atau berasal dari orang yang tidak dikenal, sehingga terjadi pertentangan. Jika berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin terjadi pertentangan. Nah, inilah masalah para ustadz kristolog ini. Membaca Alkitab, dia buat seperti membaca Al-Quran. Dia kutip satu ayat dari pasal-pasal yang berbeda konteks, yang berbeda ajarannya, lalu dikonfirmasikan. Akhirnya kelihatan bertentangan atau bertolak belakang. Kalau membaca Alkitab tidak bisa seperti itu. Harus membaca satu pasal biar kita tahu apa maksud dan tujuan ajaran satu pasal itu. Oke, teman-teman, Ustadz Mokoginta menulis buku, bahkan ada beberapa buku yang dia tulis, salah satu yang dibacakan tadi, dan juga salah satu yang berjudul 101 Alasan Yesus Bukan Tuhan. Dan juga Ustadz Yayawaloni menulis buku. Dan terakhir ini kita lihat Ustadz Kainama menulis buku, dan isinya semua adalah pembelokan terhadap ajaran kekristenan. Dan mudah-mudahan nasib Ustadz Kainama tidak seperti nasib Ustadz Mokoginta
dan Ustadz Yaya Waloni yang di dalam isi buku mereka itu adalah penghujatan terhadap ajaran kekristenan. Nah, teman-teman, ketika para mualaf ini dan menjadi ustadz menulis buku, mereka bangga, termasuk Ipung Atria ini, ya, bangga dia ketika ada beberapa yang mualaf dan kemudian bergelar ustadz dan menulis buku yang isinya menghujat, menghina kekristenan. Tetapi tahu teman-teman, giliran ada seorang murtadin ya yang menulis buku tentang kitab mereka, tetap Al-Quran. Nah, di situ Ipung Atrian kejang-kejang dan tidak terima, marah dan lain sebagainya, nantang untuk debat penulis buku itu. Kita melihat ya bagaimana Ipung Atria ini tidak terima ketika ada seorang murtadin menulis buku. Nah, seperti misalnya buku Pendeta Saifuddin Ibrahim, itu bukunya menyebar kemana-mana. Dan kemudian juga ada dari Fadila, seorang murtadin juga, dia menulis buku dan bahkan penuh dengan data-data, dalil-dalil, dan itu semua tidak lari dari konteksnya. Dan kemudian Ipung Atria tidak terima, kemudian dia nantang teman-teman untuk berdebat. Nah, itulah mereka, sifat mereka teman-temannya. Giliran mereka menulis buku tentang ajaran kekristenan, ya kita Kristen diam-diam aja. Giliran murtadin menulis buku tentang ajaran mereka, ya mereka tidak terima. Kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari Ustadz Ipung Atria ketika ada seorang murtadin yang menulis buku tentang ajaran Islam misalnya. Mari kita lihat. Ini saya mau kasih tahu, namanya buku Selubung yang Tersingkap. Jadi ini tulisan namanya Pendeta Fadila Mulia, Dr. Fadila Mulia, STH, kalau nggak salah MTH, ya MTH, Tidak terima Master dia, kan? Teologi. Dia dulunya dari kampus Universitas Muhammadiyah. Dia orang Jakarta sini, dan dia ini Muslim dulu. Mengaku, mungkin saya tidak tahu Muslim benar atau enggak. Terus kemudian dia masuk Kristen dan dia sekarang menjadi seorang pendeta besar dan menulis buku berjudul Selubung yang Tersingkap. Tapi isinya awur-awuran. Nah, contoh ini, dia menuduh bahwa Allah dituduh sebagai Tuhan yang kejam karena mewajibkan umat Islam melakukan aksi bom bunuh diri untuk meraih surga dan bidadari. Ada nggak datangnya itu? Terus kemudian Allah dilecehkan sebagai Tuhan yang tidak maha kuasa karena kalah dengan seekor kambing. Tuhan tak sanggup menjaga firman-Nya sehingga naskah Al-Quran dimakan kambing, katanya begitu. Terus ketika Allah dihujat sebagai Tuhan yang maha kesepian yang butuh pelayanan makhluknya. Terus kemudian yang keempat, Allah dituding sebagai Tuhan yang diskriminatif karena tidak menciptakan surga untuk perempuan. Ya, salah-salah pokoknya ini. Yang kelima, Allah dituduh sebagai Tuhan lokal yang tidak maha kuasa karena berdomisili di Mekah dan butuh bantuan makhluk. Yang keenam, Rasulullah Muhammad dituduh bebas menghalalkan segala cara dan boleh membunuh seorang suami demi mengawini istri orang tersebut. Yang ketujuh, Rasulullah Muhammad dituduh permisif terhadap perzinahan, melakukan genosida dan memerintahkan bunuh kepada siapapun, termasuk orang tua kandung bila menolak Islam. Kedelapan, Rasulullah Muhammad dituduh melanggar 10 firman karena mengajarkan doktrin penyembahan berhala Mekah. Yang kesembilan, Rasulullah Muhammad dituduh melanggar larangan Allah karena sujud, ibadah, dan menyembah patung berhala Hajar Aswad. Yang ke-10, Islam dituduh sebagai agama penyembah patung Mekah dan berhala Hajar Aswad. Yang ke-11, umat Islam dituduh celaka dan pasti masuk neraka karena Allah dan Nabi Muhammad tak mampu menyelamatkan umat Islam dari neraka. Yang ke-12, Islam dituduh sebagai agama yang menjadikan karena menghalalkan seks orgi, ya, pesta seksual. Yang ke-13, syahadat jais, umat Islam dituduh sebagai syahadat yang tidak sah atau syahadat palsu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Di antaranya menuduh Al-Quran itu bertentangan dengan sains dengan dia menunjukkan ayat-ayat yang dia sebenarnya awur-awuran. Intinya kau banyak cerita dan kau nggak terima. Nah, gini teman-teman ya, kita sudah mendengarkan ya reaksi dari Ipung Atrian ketika ada beberapa oknum ustadz yang menulis buku tentang ajaran kekristenan dan dengan penuh ayat-ayat Alkitab seperti Moko Binta tadi dan juga Yaya Waloni dan juga bahkan Ustadz Kainama ya. Jadi Ipung Atrian ini bangga ya, dia bangga giliran murtadin menulis buku, di situ dia kepanasan.
ya, tidak terima. Nah, padahal itu yang dia bacakan tadi itu adalah poin-poinnya saja. Tentu saja dari poin-poin yang dia baca itu judul-judul kecil dalam buku itu tentu saja ya mungkin ada seperti daftar isi dia ya. Di situ nanti kalau mungkin teman-teman penasaran ya, karena kita tidak tahu kan, karena Ipung Atria ini dia suka menggiring opini dan dia membaca hanya poin-poinnya saja, merasa menjadi korban dari buku itu teman-teman, merasa tersakiti dengan terbitnya buku dari Fadila ini. Nah teman-teman, kita tidak terlalu banyak membahas tentang itu, yang intinya bahwa ternyata ada juga ustadz-ustadz yang menulis buku tentang ajaran kekristenan, Kristen diam. Kenapa giliran Murtadin menulis buku dia kepanasan? Tapi kita lebih menanggapi tentang apa yang ditulis oleh Kainama dari judul bukunya, bahwa Yesus bukanlah pendiri Kristen, bukanlah pendiri gereja. Dia tidak kenal gereja apalagi Kristen. Dan semuanya ini dibanggakan oleh Ipung Atria. Satu ayat saja yang saya akan sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa Yesus itu sangat kenal dengan Kristen. Secara definisi, Yesus menyebut pengikut Kristus, ya, secara definisi kata. Mari kita baca dari mana dia teman-teman, dari Markus, ini ya teman-teman ya, dari Markus 9 ayat 41, Yesus berkata begini, kepada murid-muridnya ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jadi Yesus di sini menyebut secara definisi, bukan secara istilah ya, tetapi secara definisi pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu kalau di dalam istilahnya yaitu Kristen atau Kristianos. Yang Kristianos ini artinya pengikut Kristus atau pengikut Kristus. Dan Yesus menyebut di Markus 9 ayat 41 ini pengikut Kristus yang dalam istilahnya adalah Kristianos dan juga dalam Indonesianya Kristen. Tentu saja Yesus kenal Kristen. Soal gereja teman-teman ya, gereja itu kan Yesus berkata, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Jemaat dalam artinya eklesia dalam bahasa dalam bahasa Yunaninya. Eklesia teman-teman. Apa itu eklesia? Orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Nah, orang yang dalam kebinasaan dipindahkan ke dalam kehidupan yang kekal. Itulah gereja, itulah eklesia. Ya, jadi itu sudah jelas Yesus kenal yang namanya eklesia dan juga Yesus kenal yang namanya Kristen atau Kristianos atau pengikut Kristus. Karena Yesus sendiri yang menyebutnya, kamu adalah pengikut Kristus. Itu sudah jelas ya. Jadi itu dia teman-teman yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Memang mereka ini mental apa ya teman-teman ya, khususnya para polemikus ini seperti Ipung Atria ini, dia mental kayak anak-anak ya, dia mau cubit orang, mukul orang ya, jelek-jelekin orang, giliran di counter dia nggak terima, merengek-rengek ya, ngewek dia teman-teman ya. Makanya kalau tidak mau dibuat begitu ya jangan ganggu agama lain, jangan di channelmu itu tiap hari kamu membahas tentang kekristenan. Ya jadinya akhirnya ketika ada Murtadin yang menulis buku, dia tidak terima, merasa tersakiti seperti sinetron Indosiar teman-teman. Ya, merasa jadi korban. Ya, dia merasa korban dari luka batin. Jadi itu yang mau saya sampaikan. Mari kalau memang kita mau fair saja. Ya counter saja apa isi buku dari Fadila itu, ya counter, luruskan. Tentu saja itu ada dalil-dalilnya kan, yang dimana poin-poin itu yang dibacakan tadi oleh Ustadz Ipung Atria, tentu saja ada dalil-dalil dari penulis tersebut, memunculkan dalil-dalil dari mana dasarnya ayat ini, dari mana dasarnya, itu yang harus kamu bahas dan luruskan, supaya pembaca buku bisa mengerti, oh begitu artinya. Kita Kristen ketika
banyak yang menulis buku, khususnya para oknum-oknum ustadz seperti Moko Ginta, Yaya Waloni ya, dan Kainamain menulis buku, ya kita Kristen tinggal menanggapi dan meluruskan bahwa buku itu salah, inilah yang benar. Itu mental Kristen, bukan kayak seperti Ibu Ngatria nantang-nantangin lagi. Ya, jadi itu saja yang perlu saya sampaikan, dan kiranya Ustadz Kainama tidak sama nasibnya dengan Moko Ginta, Yaya Waloni, dan oknum-oknum yang lainnya yang menulis buku yang isinya menghujat kekristenan, dan pada suatu waktu kamu akan menanggung akibatnya. Ini peringatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. يا أبرانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. أعطنا اليوم خبزنا كفافنا واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا